Nah, untuk PKN itu kan belajar tentang harmoni di masyarakat. Pertama ada definisi kekerasan, yaitu adalah tindakan yang dilakukan pada seseorang secara fisik atau psikis dengan tujuan melemahkan orang lain. Kalau konflik itu pertentangan yang terjadi antara dua orang atau lebih karena perbedaan nilai, kepentingan, dan tujuan yang tidak dapat dipenuhi bersamaan. Konflik dibagi berdasarkan akibat yang timbul, jumlah yang terlibat, posisi pihak terlibat, dan bidang kehidupan. Kalau akibat yang timbul itu ada konstruktif dan juga destruktif. Konstruktif itu tuh nanti yang dampaknya positif, destruktif tuh yang nanti sama-sama rugi. Kalau yang jumlah orang terlibat, individu itu misal A sama B. Kalau kolektif itu misal partai A versus partai B, atau kayak kelas 11G lawan 11 apa gitu. Jadi kayak bareng-bareng. Terus yang ketiga, posisi pihak terlibat itu ada vertikal dan juga horizontal. Vertikal kan gini, berarti atas sama bawah, jadi tidak sederajat. Misalnya presiden sama rakyat biasa, guru sama murid, itu kan ada pihak yang di atas, ada pihak yang di bawah. Kalau horizontal yang sederajat, jadi kayak murid sama murid, atau misal orang Jawa sama orang Madura, itu kan mereka sederajat, sama-sama rakyat posisinya. Terus bidang kehidupan ada dibagi jadi 5, sosial budaya. Ya di bidang sosial budaya ya tau lah ya. Ekonomi itu biasa nanti masalahnya uang, perusahaan dan lain-lain. Yang biasa orang bingung di sini, politik, ideologi sama pertahanan keamanan bedanya apa? Kalau politik itu tuh lebih fokus ke berebut kekuasaan atau kebijakan. Misal kayak aku punya misal DPRD-nya punya kebijakan ini tapi tidak setuju, jadi saling menjatuhkan dalam politik, itu konflik. Terus ideologi itu pertentangan tentang nilai atau keyakinan dasar. Misal aku komunis gitu, nah aku gak setuju sama ideologi Pancasila misalkan, itu tuh nanti menimbulkan konflik ideologi. Terus pertahanan dan keamanan itu tuh lebih ke arah ancamannya secara fisik atau keamanan nasional, jadi posisinya tuh udah ke ancaman. Terus tahapan konflik itu ada 5, ada pra-konflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca konflik. Pra-konflik itu tuh belum ada kayak kelihatan konfliknya. Jadi ada ketidaksesuaian tujuan tapi belum terbuka, atau yang disebut konflik laten atau konflik batin. Bukan konflik batin ya. Konflik yang kayak tersembunyi gitu. Terus konfrontasi itu tuh udah mulai terbuka, jadi kayak udah mulai ngomong kamu harusnya nggak kayak gini loh, tapi ketegangannya masih rendah, biasa orangnya mulai ngomel-ngomel gitu. Kalau udah masuk krisis itu tuh udah ke puncak konfliknya, komunikasi udah mulai terputus, terus juga udah mulai ada benturan intens, jadi udah kayak saling nggak terima satu sama lain. Akibat itu tuh ada pasca krisis, tegangannya mulai menurun, terus ada yang menang atau inisiatif nego solusi. Setelah pasca konflik, ada upaya penyelesaian lewat hukum atau pengadilan atau luar pengadilan. Tapi nggak semuanya yang sudah masuk akibat ini bakal masuk ke pasca konflik. Kalau misal tegangan udah turun, terus ada yang mantik lagi, mulai berantem lagi, bisa masuk ke krisis lagi. Ya gitu terus. Metode penyelesaiannya tuh ada banyak. Pertama ada dialog. Dialog adalah dua pihak bicara tentang perbedaan atau keinginan mereka. Negosiasi itu perundingan tawar-menawar, butuh kesepakatan yang menguntungkan. Mediasi itu dengan bantuan pihak ketiga, dengan catatan pihak ketiga itu tuh beneran cuman untuk mediasi, jadi dia cuman nge-translate doang lah. Dia tidak boleh mutusin, dia nggak boleh ngusulin apa-apa. Arbitrase itu mediasi yang levelnya tertinggi, jadi sifatnya mengikat. Dia tuh boleh mengusulkan damai sekaligus ngasih solusi. Adjudikasi itu ke jalur hukum atau pengadilan. Terus kompromi itu tuh mirip negosiasi tetapi untuk segera damai. Jadi udah sama-sama capek terus saling kurangi tuntutan. Bedanya apa sama kompromi? Kalau perundingan atau negosiasi itu tuh dia tuh nyari kesempatan yang bisa nguntungin, sebisa mungkin nguntungin. Kalau kompromi itu dia tuh punya standar tertentu dan standarnya itu bakal dikurang-kurangin sampai yang batas toleransinya dia. Koersi itu tuh paksaan pihak kuat ke pihak lemah. Konsiliasi itu pihak ketiga bisa kasih usulan tapi tidak bisa mutusin. Stalemate itu tuh berhenti karena konfliknya nggak bisa maju, nggak bisa mundur, jadi kayak ngestak gitu. Yang biasa sering kebalik-balik itu ada mediasi, arbitrase, sama konsiliasi.
Yang paling tinggi arbitrase, yang kedua konsiliasi, yang paling nggak bisa apa-apa mediasi pihak ketiganya. Adjudikasi paling jelas jadi itu pengadilan. Kalau kompromi sama negosiasi itu juga mirip-mirip. Bedanya itu cuman kalau ini tuh udah biar cepat selesai, kalau yang ini tuh masih mau nyari keuntungan. Gitu. Terus ada harmoni sosial dalam masyarakat majemuk. Perbedaan individu itu tuh artinya dapat disebabkan karena orang-orang punya karakter dan nilai personal yang beda-beda. Sehingga harus diimbangi sama toleransi dan pengendalian diri. Oleh karena itu ada alat pengendali sosial, yaitu sanksi dan juga nasihat. Perbedaan budaya itu ada nilai, norma, bahasa, ada tradisi. Dan konflik ini disebabkan oleh prasangka, stereotip, etnosentrisme. Contoh dari perbedaan budaya ini apa? Misal di barat sama timur. Orang barat itu kan biasa nggak religius, sementara di timur itu tuh sangat religius. Terus orang barat itu tidak terlalu mentingin unggah-ungguh, sementara di timur tuh sangat pentingin unggah-ungguh, sehingga di barat tuh merasa bisa lebih diskusi bebas. Kalau kita nggak bisa mentoleransi ini, ya pasti bakal terjadi konflik dan harmoni sosial tidak akan dapat terjadi. Terus ada perubahan sosial yang cepat. Hal ini menyebabkan ketidaksiapan masyarakat dalam beradaptasi, sehingga mengguncang nilai dan ketegangan sosial. Misalnya, ada teknologi. Teknologinya tuh udah ada, tapi normanya belum siap. Contohnya apa? Kayak Gojek, stiker WA. Gojek nih teknologinya udah ada, tapi kita misal masyarakat kita belum semuanya bisa beradaptasi. Jadi itu kadang ada yang marah-marah di chat Gojek, kadang ada yang nge-cancel nggak tepat waktu, dan lain-lain. Stiker WA juga, kita udah ada teknologi stiker WA ini, tapi normanya tuh belum fix. Jadi kadang orang itu tuh pakai stiker muka temennya. Nah itu kan beda-beda, ada yang orang anggap itu normal, ada yang tidak sesuai norma. Nah itu bisa menyebabkan ketegangan sosial karena kita belum menentukan normanya. Terus ada perbedaan kepentingan, yaitu kelompok atau individu yang memiliki tujuan, kebutuhan yang bertentangan gitu.